Shalom, salam hormat buat bro dan sis PKLU di seluruh wilayah pelayanan GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Saya akan menyampaikan sebuah pantun, bukan kitab sembarang kitab, tapi kitab yang berisi kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca dan merenungkan Alkitab, agar hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Perkenalkan, nama saya Frans Tulung dari GPIB Jemaat Genta Kasih di Rungkut, Surabaya. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tempuh. Betapa kasih hikmat-Nya, kendati kita taat, Sang Adam baru menjaga dalam yang ajaib. Kita bersatu hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada malam hari ini kami diperkenankan untuk bersama-sama mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kiranya Engkau mau tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar semua pemberitaan firman ini boleh berkenan bagi kami semua. Ya Tuhan, berkatilah kami semua untuk hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 16 yang menyatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, Ia memanggil murid-murid-Nya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakub, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saya akan membacakan dari Sabda Bina Umat, bacaan malam tanggal 15 Mei 2024 dengan tema Berdoalah sebelum memilih. Berdoa bukan hanya dilakukan dan disampaikan kepada Allah
bila kondisi kita sedang darurat. Namun, biasakanlah berdoa, jangan hanya kalau kita perlu sama Tuhan, baru kita berdoa. Dalam hidup ini, ada banyak hal yang harus kita pilih. Ada banyak pengalaman yang kita pernah alami dalam proses memilih. Memilih teman, pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya. Semua pilihan ini perlu dilakukan dengan cermat agar tidak menyesal di kemudian hari. Sebelum memilih, apa yang perlu kita lakukan? Sebelum Yesus memilih murid-murid yang akan dipersiapkan melalui proses pembinaan dan pendidikan untuk menjadi pembawa kabar Injil di tengah berbagai bahaya dan tantangan yang akan dihadapi, maka yang dilakukan oleh Yesus adalah berdoa semalam-malaman. Kata semalam-malaman ini bukan hanya menunjukkan waktu lamanya Yesus berdoa, namun kata menunjukkan adanya kesungguhan. Ada 12 orang murid yang telah didoakan dan dipersiapkan untuk ikut melayani. Nama mereka adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, dan Thomas. Yakub anak Alfeus, Simon orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot. Belajar dari Yesus pada malam ini, maka ketika ada sesuatu yang harus diputuskan, adakah doa menjadi cara bagi kita untuk bertanya kepada Allah? Berdoa semalam-malaman berarti menaikkan doa dengan sungguh sepenuh hati untuk menyerahkan kepada Allah dan meminta hikmat Allah agar kita tidak salah dalam menentukan keputusan tersebut. Berbeda dengan kita, doa hanya diingat dan dilakukan bila kita sedang berada dalam kondisi tegang yang disebabkan oleh karena berbagai rupa keadaan yang tidak baik. Doa juga sering disalahpahami sebagai cara manusia untuk mengatur Allah sehingga kehendak diri sendiri yang harus terwujud. Demikian pembacaan Sabda Bina Umat. Yesus menunggu dari segera, ikuti jalan selamat bekal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita telah sampai di akhir kegiatan ini. Namun, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kesempatan pada malam hari ini. Kami sudah boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi pegangan hidup kami hari lepas hari.
Ya Tuhan dalam surga, malam ini kami juga mau mendoakan untuk Dewan Pengurus PKLU, kiranya Engkau mau memberkati mereka semua ya Tuhan. Berkati juga program-program kerja yang sudah mereka susun, agar program kerja ini nantinya boleh berjalan dengan sempurna dan lancar. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Engkau juga mau memberkati mereka, agar mereka tetap kuat dan sehat, agar mereka tetap boleh menjalankan program-program PKLU. Kami juga ingin mendoakan untuk seluruh anggota PKLU dimanapun saja mereka berada. Kiranya Engkau juga mau memberikan kekuatan serta kesehatan untuk mereka semua. Pada malam hari ini kami sudah boleh mendengar dan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadikan pedoman hidup kami hari lepas hari. Terima kasih banyak ya Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami ini yang sudah kami bawakan di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Dan sis yang sangat dikasihi Tuhan, tetap sehat dan semangat bersama dengan semua anak-anak, menantu-menantu, serta cucu dan cicit, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kita sekalian.